Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faimatul Umnya, mahasiswa Psikologi Sosial D, Psikologi Islam IAIN Kediri. Saya akan mengulas sedikit materi psikologi sosial cyber tentang hubungan antara berita hoax dengan prasangka buruk. Di era digital yang seperti sekarang ini, kecanggihan teknologi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Bahkan sekarang kita bisa dengan mudah untuk memberikan opini ataupun argumentasi di media sosial melalui platform-platform yang sudah disediakan. Nah, kondisi seperti sekarang ini sangat memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian atau ketidakvalidan sebuah berita yang beredar di media sosial dengan fakta yang terjadi. Masyarakat yang sering menggunakan media sosial akan selalu diliputi rasa curiga karena banyaknya sebagian besar masyarakat menyebarluaskan berita-berita apapun termasuk berita hoax. Sebelum ke penjelasan yang lebih dalam, apa sih berita hoax itu? Berita hoax adalah suatu kabar ataupun informasi yang bersifat palsu atau berita bohong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax artinya adalah berita bohong. Menurut ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Alwi Dahlan, menjelaskan bahwasanya hoax merupakan manipulasi berita yang sengaja dibuat kemudian disebarluaskan dengan tujuan untuk membuat sebuah pemahaman ataupun statement yang salah atau yang menyesatkan orang. Dengan kata lain, hoax ini memang sengaja diciptakan. Jadi berita bohong ini sengaja diciptakan oleh seseorang, kemudian disebarluaskan, lalu akhirnya membentuk suatu pemahaman yang menyesatkan bagi si pembacanya. Nah, tujuan dari hoax sendiri adalah yaitu membuat opini, membuat persepsi, ataupun membuat prasangka yang nantinya akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Bisa diketahui apakah ini berita hoax atau tidak, kita bisa mengenalinya dengan ciri-ciri. Ciri-ciri dari berita hoax yaitu diantaranya berita hoax biasanya itu didistribusikan melalui email atau media sosial. Contohnya di WhatsApp group, di Facebook, kemudian di Instagram. Tapi lebih banyaknya kebanyakan itu di WhatsApp group. Kenapa? Ketika di WhatsApp group itu lebih mudah tersebar dan cakupannya masyarakat itu lebih banyak menggunakan WhatsApp group. Kemudian yang kedua, biasanya itu berisi sebuah pesan yang sekiranya itu membuat pembaca gelisah, cemas, dan panik ketika membaca berita tersebut. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu di dalam pesan tersebut, di akhir pesan biasanya pembaca itu disuruh untuk menyebarluaskan atau memforward ke forum yang lebih luas. Itu biasanya titiknya berita seperti itu. Dan yang terakhir adalah, ini yang paling penting dari ciri-ciri berita hoax adalah tidak diketahui siapa si pembuat berita hoax atau tidak diketahui identitas penyebar hoax pertama atau si pembuatnya itu. Selanjutnya, pengertian dari prasangka. Prasangka dalam psikologi sosial adalah suatu penilaian negatif atau ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap suatu kelompok maupun individu yang biasanya diwujudkan dengan sikap negatif yang biasanya terjadi karena suatu konflik dari kelompok lain maupun individu yang lain. Orang yang memiliki prasangka buruk itu selalu menarik kesimpulan yang negatif. Jadi dia tidak berpikir rasional atau berpikir positif ketika dia dihadapkan sebuah berita atau peristiwa seperti itu. Padahal belum tentu. Terkadang itu ketika ada suatu peristiwa atau tersebar itu adalah sebaliknya. Nah, saat ini agaknya masyarakat itu lebih suka dengan hal-hal yang berbau kontroversial. Seperti slogannya yaitu bad news is a good news. Jadi berita buruk itu adalah berita yang bagus. Karena apa? Ketika berita buruk tersebar itu sangat
diterima di masyarakat. Masyarakat sangat antusias membaca, kemudian mengkaji tanpa melihat fakta yang terjadi, tanpa membandingkan dengan berita-berita yang lainnya. Sehingga distribusi informasi di masyarakat itu memunculkan perspektif atau prasangka yang negatif, sehingga membuat karakter masyarakat itu selalu diliputi dengan kecurigaan. Kondisi kecurigaan ini memberikan kondisi khusus di dalam masyarakat kita. Sebagai contoh adalah polarisasi di dalam masyarakat kita semakin menajam. Pro dan kontra itu terjadi sudah biasa dalam hal demokrasi. Akan tetapi apabila suatu kondisi tersebut hanya diisi dengan diskusi yang penuh dengan kecurigaan, hanya akan menimbulkan debat kusir yang nantinya tidak akan pernah menimbulkan solusi. Sebagian besar masyarakat kita itu seringkali tidak bisa membedakan antara hoax dengan berita yang fakta. Mereka menelan begitu saja berita yang diterima. Nah, ini bisa menimbulkan kegaduhan sosial dalam masyarakat. Bisa saja menimbulkan gesekan sosial secara fisik. Lalu apa hubungannya berita hoax dengan prasangka buruk? Untuk yang pertama, jadi berita hoax terjadi karena dimulai dari prasangka buruk. Sebab tidak mungkin berita hoax tersebar dari mereka yang memiliki prasangka positif atau yang terlebih dahulu mengklarifikasi berita yang disebar, apakah itu berita hoax atau tidak. Dan yang kedua, ketika sebuah berita hoax itu kita terima tersampai oleh pembaca, saat itu juga prasangka muncul. Cara kita merespon terhadap suatu hal yang disajikan terhadap kita, yaitu menggabungkan antara yang subjektif dengan objektif, padahal kedua hal itu sangat berbeda. Nah, dominannya manusia ketika menerima sebuah berita itu selalu dikedepankan emosionalnya atau perasaannya daripada rasional atau kebenaran dan keadilannya. Untuk menghindari prasangka buruk terhadap berita hoax bisa dilakukan dengan cara berikut, yaitu yang pertama, lebih cerdas dan cermat dalam bermedia sosial. Yang kedua, cek sumbernya, apakah sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, apakah berita yang kita dapatkan itu sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, cek tanggal pembuatannya. Jadi sekarang itu banyak sekali berita-berita yang sekiranya sudah konteksnya tahun lalu tapi dimunculkan di tahun ini, maka kita perlu cek tanggal pembuatannya. Yang keempat, cek kredibilitas penulis, narasumber, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu cek berita atau informasi pembanding. Jadi semisal ketika kita mendapatkan berita hoax, berita dari WhatsApp group, coba kita searching di Google atau di mana kita bandingkan apakah ada kesamaan antara berita dari WhatsApp group dengan yang di sosial media lainnya. Jadi kita bisa buktikan kevalidannya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.